Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Informasi jelang laga Arema FC menghadapi Semen Padang. Dihampiri kabar baik Pablo Oliveira, Arema FC siap comeback. Semen Padang gelisah diterpa polemik gaji pemain, namun demikian tetap percaya diri Semen Padang bisa memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC hari ini. Kabar baik dari Arema FC muncul di awal bulan setelah pemain gelandang bertahan mereka, Pablo Oliveira, bersiap comeback. Pablo Oliveira yang mengalami cedera lutut panjang selama hampir setengah tahun. Sejak bulan Mei 2025 yang lalu sampai kini dikabarkan merumput lagi di awal November 2025 dengan hadirnya Pablo Oliveira, amunisi Arema FC untuk mengarungi Super League 2025-2026. Jelas bertambah apalagi liga masih panjang. Begitu cedera, Pablo saat itu langsung pulang ke kampung halamannya di Brasil untuk menjalani proses recovery atau pemulihan. Pemain berusia 30 tahun itu menepi di penghujung Liga 1 2024-2025, tepatnya saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya. Namun sebelum cedera menimpa, manajemen Arema FC sudah terlebih dahulu memperpanjang durasi kontrak Pablo dengan konsekuensi potong gaji. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengaku tidak sabar menanti Pablo Oliveira kembali. Awalnya, ia dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Oktober 2025, tapi harus tertunda 1 bulan sambil menunggu kondisinya benar-benar bugar. Yusrinal pun menegaskan, insya Allah Pablo akan datang pada November ini. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pablo, dia sudah sangat fit. Menurut GM Arema FC, hal itu tak lepas dari pemulihan yang tepat pasca operasi. Dia sudah turun ke lapangan. Sekarang berarti tinggal adaptasi lapangan dan feeling ball yang harus ia asah kembali. Awalnya, GM Arema FC tak menyangka kalau fisioterapis yang menangani pemulihan cedera Pablo itu terkoneksi dengan pelatih fisik Arema FC Carlos Iron yang juga berasal dari Brasil. Artinya masa pemulihan cedera itu terus terpantau dengan baik. Kami sangat senang pemulihan cederanya terpantau meski dia pulang ke Brasil. Sementara Semen Padang pun percaya diri bisa kalahkan Arema FC dengan optimisme tinggi meski belum mampu meraih hasil maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Tim Kabau Sirah menunjukkan peningkatan permainan yang signifikan, terutama saat menghadapi Malut United pada pekan lalu. Dalam laga tersebut, Semen Padang FC sempat bermain dengan 10 pemain namun tetap mampu mengimbangi Malut United yang saat ini berada di papan atas klasemen. Hasil itu menjadi modal penting bagi tim jelang laga pekan ke-10 BRI Super League 2025-2026. Pemain bertahan Semen Padang FC Angelo Meneses mengaku percaya diri timnya bisa meraih kemenangan atas Arema. Menurutnya, persiapan yang dilakukan selama sepekan terakhir berjalan dengan baik. Dalam 1 minggu ini, kami telah melakukan persiapan yang bagus untuk laga nanti. Ia menilai meski Semen Padang kini berada di posisi yang kurang ideal, performa tim menunjukkan tren positif. Ia menegaskan Kabau Sirah tetap mampu bersaing melawan tim manapun, termasuk tim-tim papan atas. Semua tim pasti tak ingin kalah dan pernah berada di situasi sulit, tapi itu tidak akan berlangsung selamanya. Pada laga sebelumnya kita sudah tunjukkan bisa bersaing meski bermain dengan 10 orang. Karena itu saya meyakini kita bisa dapat hasil positif melawan Arema. Selain aspek teknis, faktor dukungan supporter juga menjadi suntikan motivasi tambahan bagi para pemain yang akan berjuang bermain di hadapan pendukung sendiri. Semen Padang bertekad tampil habis-habisan.
Apalagi kita bermain di kandang sendiri dan disaksikan pendukung. Kami tentu semua berharap bisa dapat 3 poin di laga nanti. Di tengah semangat perjuangan, Semen Padang pun diterpa isu polemik gaji pemain seperti dikutip dari suryamalang.com. Muncul whistleblower atau bocoran dari orang dalam telah terjadi keterlambatan pemenuhan hak pemain. Seorang pemain aktif mengungkap masalah tersebut. Coach Almeida tidak bersalah dan tidak harus dipecat sehubungan dengan kekalahan tim di 5 pertandingan terakhir. Ucap sang pemain yang dirahasiakan namanya. Masalah utamanya adalah manajemen telat bayar gaji dan bonus pemain. Sementara itu, CEO Semen Padang Hermawan Ardianto membantah isu tunggakan gaji tersebut. Meski begitu, ia mengakui terdapat keterlambatan beberapa minggu. Semua gaji pemain sudah kita bayar, tidak ada tunggakan berbulan-bulan seperti yang dirumorkan. Sesuai arahan penasehat manajemen, kami selalu berupaya untuk membayar gaji pemain dilakukan tepat waktu. Namun terkadang ada keterlambatan beberapa minggu karena kendala teknis dan itu hal yang umum di banyak klub. Menarik mendengar penjelasan tersebut merujuk sosok penasehat manajemen dalam klub Semen Padang. Penasehat Semen Padang Andre Rosiade yang dikenal ceplas-ceplos di media sosial dalam urusan sepak bola nasional, dan saat ini Semen Padang menjadi tim terburuk di Super League 2025-2026 hingga pekan ke-11 berada di urutan paling bawah. Dalam 9 laga awal, Leo Guntara dan kawan-kawan hanya mengoleksi 4 poin. Mereka hanya mencatatkan sekali menang dan sekali imbang serta menelan 7 kekalahan. Akar masalah menurut NDRC Indonesia, sumber dari National Dispute Resolution Chambers atau NDRC Indonesia, badan resmi berlisensi FIFA untuk penyelesaian sengketa pemain dan klub Liga 1. Hingga akhir Oktober 2025 menjelaskan akar masalah dari Semen Padang. Semen Padang belum menuntaskan janji pembayaran kompensasi kepada 4 pemain asing musim lalu, yaitu Kenneth Ikechukwu, Bruno Dibal, Giancarlo Vargas, dan juga Ryohei Michibuchi dari Jepang. Begitu bersumber dari suryamalang.com. Kita akan lihat hari ini Arema FC menghadapi Semen Padang. Semoga bisa meraih hasil terbaik. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.